Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz pada analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023. Rekan trader semuanya, seperti biasa pergerakan yang sangat luar biasa terjadi pada pasar dan kita melihat bagaimana pasar bergejolak. Kita bisa lihat dengan bagaimana kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika. Dolar Amerika semakin naik dan semakin naik terus. Inilah yang membuat bagaimana aset-aset lainnya terpuruk. Misalnya emas turun sampai di posisi 1815 yang merupakan nilai terendah dalam 7 bulan terakhir. Ini sangat luar biasa rekan trader, dan kita semua tahu bahwa pergerakan yang terjadi ini disebabkan karena sikap hawkish yang diambil oleh The Fed. Ini menandakan bahwa kemungkinan besar penguatan tingkat suku bunga ya yang dilakukan, dan ini membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Oke rekan trader, kita akan membahas nanti di tema harian kita, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar selama satu hari kemarin. Nah, saya langsung masuk aja. Rekan trader semuanya, yang terjadi pada pasar, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana kemarin indeks dolar Amerika sempat di news kemarin dia merangkak naik sampai di posisi 107.075, tapi setelah itu ya seperti biasa dia stagnan ya. Dia stagnan, dia bergerak cuma di antara 106 sampai ya 106.709 sampai 106.910 ya. Dan hari ini pun juga dia masih terus melanjutkan. Dia akan menunggu apakah dia naik lagi atau dia akan turun lagi. Selanjutnya rekan trader, untuk Euro Uncle Sam Dollar, rekan trader bisa lihat dengan jelas Euro Uncle Sam Dollar kemarin sempat mengalami pelemahan yang sangat dahsyat. Ya tidak dahsyat banget sih sebenarnya, dia turun sampai 1.0439 seperti range yang saya tentukan ya. Dan dia bergerak ditutup di posisi di seputaran 1.0462. Begitupun juga pound sterling, pada prinsipnya kemarin ada sedikit geliat untuk mengalami peningkatan ya, penguatan, tapi akhirnya dia ya sistemnya pada prinsipnya dia datar terus dan tendensi agak sedikit mengalami pelemahan masih saja terjadi, walaupun ada peluang-peluang untuk dia mengalami penguatan. Untuk gold sudah sangat jelas, kita lihat bagaimana pergerakan gold rekan trader. Kemarin sempat dia naik di posisi 1833, tapi akhirnya dia sempat turun juga di 1815 ya, 1818 dan dia stagnan ditutup di seputaran 1822. Dan untuk USD yen Jepang ini yang sangat luar biasa rekan trader. USD yen Jepang sempat news dia naik sampai di posisi 150, tapi akhirnya dia tempat turun juga sampai di 147. Setelah itu stagnan rekan trader ya. Stagnan dan ditutup pelemahan di posisi seputaran 148.99. Oke rekan trader, bagaimanakah pergerakan pasar hari ini? Kita akan membahas bagaimana pasar terus bergejolak, bergerak, wait and see, sampai nanti menunggu pengumuman non-farm payroll pada hari Jumat yang akan datang. Oleh karena itu, saat ini saya akan coba terfokus terhadap emas, dan inti dari tema kita hari ini adalah tanda-tanda emas berbalik arah. Nah ini dia. Setelah kita melihat rekan trader bahwa pergerakan kejatuhan yang sangat luar biasa pada hari kemarin ya, kita bisa lihat bagaimana emas ini bergerak, dia jatuh rekan trader ya. Kejatuhan yang sangat luar biasa. Kalau rekan trader lihat bagaimana dia sampai turun di nilai paling terendah itu di seputaran 1815. Bayangkan rekan trader ya, kejatuhan yang sangat luar biasa terjadi pada emas ini diakibatkan sudah barang tentu dari kemarin saya sudah bilang bahwa sikap hawkish yang diambil ya oleh The Fed inilah yang membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat dahsyat sehingga memberikan implikasi terhadap kejatuhan nilai emas pada saat ini. Dan kalau kita lihat rekan trader,
saya punya alasan kenapa emas ini sudah mulai ada tanda-tanda mengalami penguatan. Setelah dari minggu kemarin, ya di minggu kemarin dia sempat berada di 1931 dan dia turun sempat kemarin menyentuh level 1815. Ini sangat luar biasa bagaimana kejatuhannya. Tapi kalau kita lihat ya, secara teknikal pun juga emas ini dia sudah berada di nilai support di bawah dan dia menunggu pembalikan arah rebound. Dan saya bilang tanda-tanda rebound itu secara teknikal dia sudah siap-siap rebound ya. Tapi kita akan melihat hasil dari fundamental, dan kalau kita lihat tanda-tanda rebound itu sudah mulai tampak dari ya berita ekonomi yang terjadi. Kita coba balik ke berita ekonomi. Nah, ini dia. Rekan trader kalau lihat berita ekonomi yang terjadi ya, kalau rekan trader lihat berita ekonomi yang terjadi, ini sudah mulai ada tanda-tanda bagaimana akan terjadi pembalikan arah. Ini saya coba, ini lama juga ini. Coba saya buka dulu. Kita buka lagi. Investingnya, kita buka kalender ekonomi. Tanda-tanda ini sudah mulai nampak rekan trader dari kemarin apa yang dikeluarkan oleh lowongan pekerjaan JOLTS kemarin. Dia sebesar 9 juta, 9,6 juta. Ini memberikan dampak terhadap pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya bahwa tanda-tanda itu sudah mulai nampak dari hasil yang terjadi kemarin, di mana nilai yang dikeluarkan itu sebesar 9,6 juta pada bulan Agustus kemarin. Dan kita bisa lihat bahwa kenaikan ini adalah kenaikan terbesar lebih dari 2 tahun. Kalau kita lihat rekan trader, data ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja yang terus ketat di Amerika sehingga dia dapat memberikan kelonggaran. Ya. Dia dapat memberikan kelonggaran terhadap The Fed untuk melakukan pengetatan. Ya rekan trader ya. Dengan adanya kenaikan yang seperti lowongan pekerjaan sebesar 9,6 juta ini, di mana ini yang paling terbesar selama 2 tahun, dia memberikan dampak untuk The Fed melakukan pelonggaran terhadap pengetatan kenaikan tingkat suku bunga. Ya. Dan kita tahu bahwa tingkat suku bunga memang akan direncanakan untuk dinaikkan ya. Dan memang sikap hawkish udah ada. Dan dengan adanya data ini kemarin, setidaknya dia udah memberikan sedikit kelonggaran terhadap The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga atau mengadakan pengetatan. Dan yang paling utama adalah nanti pada hari ini ada perubahan tenaga kerja non pertanian. Ini rekan trader, ya. Ini harap diperhatikan. Diprediksikan itu 153.000 ya. Pada bulan kemarin itu sebesar 177. Ini harap diperhatikan rekan trader ya. Data payroll ADP diperkirakan akan mencapai 153.000 pada bulan September ini ya. Jika dibandingkan dengan 177 pada bulan Agustus. Kita bisa lihat bahwa perlambatan pasar tenaga kerja dapat mengurangi kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan. Oleh karena itu, apabila nanti, ini ya ada tanda-tanda nih, apabila nanti dia ini lebih kecil dari 153, artinya dia merah, ini bisa memberikan sinyal bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih bisa diperhitungkan sehingga bisa membuat dolar Amerika tertekan. Kenapa? Dengan adanya tertekan dolar Amerika ini, intinya gini, dia kalau lebih kecil dari 153, dolar Amerika tertekan akan memberikan dampak yang sangat luar besar terhadap pergerakan yang terjadi pada gold. Ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa dampaknya ini sudah mulai kelihatan. Ya, dampaknya ini sudah mulai kelihatan dan rekan trader harus lihat bahwa apa yang terjadi nanti ADP ini pada pukul 19.30 kalau nggak salah, harus diperhatikan. Dia bisa memberikan dampak terhadap kenaikan gold dengan catatan dia harus lebih kecil dari 153. Karena kalau lebih kecil dari 153 artinya
tekanan terhadap dolar Amerika. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga sudah agak mendukung arah pergerakan itu. Oleh karena itu dari sini kita bisa lihat bahwa tanda ya, dari sini kita bisa lihat bahwa tanda-tanda rebound yang akan terjadi pada gold sudah mulai kelihatan. Tergantung dari apa yang akan terjadi ADB ini hari ini, nanti besok lagi, dan ditutup pada hari Jumat. Saya pikir 1815 adalah nilai terendah. Setelah itu dia akan naik. Walaupun dia tidak akan naik menuju ke 1900 memang, tapi masih lama ya. Saya pikir 1815 adalah nilai terendah. Setelah itu dia tidak akan naik lagi. Dia tidak akan turun lagi, dia akan coba naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, tanda sudah ada, kita akan lihat, kita akan saksikan, dan kita akan terus saksikan sampai akhir minggu ini setelah data FOMC dikeluarkan. Oke rekan trader, kita tinggalkan tema kita. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal. Seperti biasa, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Kita lihat bagaimana pergerakan indeks dolar Amerika rekan trader. Oke, indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini memiliki tendensi yang agak sedikit mengalami pelemahan. Ini sudah memberikan tanda apakah pelemahan ini akan terus terjadi. Kalau saya lihat pada hari ini kemungkinan besar dia akan melemah rekan trader, dan saya memprediksikan dia akan mencoba melemah sampai di level yang paling terendah itu di seputaran 106.587. Tapi sekali lagi hati-hati juga, dia bisa terjadi pembalikan arah dan dia kembali naik lagi sampai di posisi 106.910. Oleh karena itu saya berestimasi bahwa pergerakan dia ini akan mencoba sekitaran 106.587 sampai 106.910. Selanjutnya kita lihat di Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan Euro Uncle Sam Dollar? Untuk Euro Uncle Sam Dollar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro Uncle Sam Dollar memiliki tendensi hari ini, walaupun sekarang dia agak sedikit rapat pergerakannya, tapi saya bisa bilang bahwa tendensi kenaikan sangat kuat pada hari ini. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai level 1.04854. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di 1.04984, dan apabila terjadi pelemahan, saya memproyeksikan dia akan mencoba melemah sampai di posisi 1.04514. Oleh karena itu, arah pergerakannya pada hari ini saya berestimasi dia akan mencoba bergerak di seputaran 1.04514 sampai 1.04984, serba 4 semuanya. Oke, kita sekarang coba ke pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan pound sterling saat ini kita bisa lihat sempat tadi turun ya, walaupun kita lihat dia sempat naik juga menuju ke 1.2084, sempat dia turun ya. Kita lihat potensi yang terjadi. Kalau saya melihat sekarang dia masih bermain-main ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan menurut analisa saya dia ini sekarang akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi ya. Dan saya memprediksikan dia akan coba naik sampai di level tertingginya adalah 1.20092, dengan estimasi apabila terjadi pelemahan dia akan mencoba melemah lagi sampai level yang paling terendah menurut saya di seputaran sini 1.20531. Oleh karena itu arah pergerakannya pada hari ini saya berestimasi bahwa dia akan bergerak sekitar sini rekan trader. Nah ini dia ya, antara 1.20531 sampai 1.21119. Selanjutnya gold rekan trader, kita lihat pergerakan gold hari ini. Kita lihat pergerakan gold. Oke, pergerakan gold hari ini rekan trader sudah sangat jelas. Kita lihat gold hari ini dia sedang berjuang untuk sedikit mengalami penguatan, walaupun hari ini agak sedikit melemah ya. Tapi saya masih bisa bilang, kalau saya rekan trader, saya berasumsi kalau saya bilang bahwa gold ini dia akan naik. Kalau saya, dan saya berasumsi bahwa dia ini akan naik sampai di level sini 1830. Itu analisa saya ya. Kalaupun terjadi pelemahan, saya tidak mau bilang dia melemah sampai di mana, tapi kalaupun pelemahan dia mungkin yang paling terendah itu akan sampai di seputaran 1814.
Itu yang paling terendah dalam minggu ini, 7 bulan terakhir. Ya, 1815 kemarin, 1814 oke, tapi saya bisa berestimasi bahwa 1814 itu cuma dalam target aja ya, tapi saya tidak terlalu yakin, tapi dia kemungkinan akan coba naik sampai level 1830. Oleh karena itu, mari kita coba ambil targetnya 1814.89 sampai 1830.55. Dan yang paling terakhir adalah USD Yen Jepang. Kita akan lihat pergerakan USD Yen Jepang. Pergerakan USD Yen Jepang sudah sangat jelas. Kita lihat di sini rekan trader, USD Yen Jepang, wow, dia mengalami pelemahan ya. Barusan aja setelah dia sempat naik sampai di 149.323, sekarang agak mengalami pelemahan dan saya bisa bilang bahwa dia mencoba melemah sampai di level 148.731. Menurut saya dia masih bisa, malahan menurut saya masih bisa turun ke bawah lagi. Malahan saya bisa bilang dia bisa sampai di level 148.562. Dan kalau dia mengalami penguatan, ya penguatan dia akan coba balik lagi ke posisi semula di sekitaran 149.300. Nah, di sini. Nah, ini dia ya. Oke. Ini dia rekan trader. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa teknikal kita pada saat ini. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya kembali lagi mau menyapa rekan trader dan mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan, bergabunglah bersama kami. 16 tahun A-Market, kita memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Ya, kita membagikan handphone, 16 buah handphone, iPhone 15 ya, iPhone 15 sekitar 16 buah. Silakan, nanti undiannya bisa lihat di Telegram kami. Silakan ya. Nah, ini Telegram kami rekan trader A-Market Indonesia. Subscribe. Banyak channel yang banyak sinyal yang kita berikan dan saya kasih jaminan garansi bahwa 90% sinyal kami tepat. Ini juga ada YouTube kami. Silakan rekan trader masuk di YouTube kami, subscribe supaya saya makin bersemangat lagi membuat konten-konten buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader. Demikianlah rekan trader analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.